Bab 1856, tidak bisa dibaca atau dipikirkan. Pada saat yang sama, makhluk abadi hampir dihancurkan secara fisik dan mental oleh kekuatan hukum yang melonjak di atas telapak tangan raksasa. Kekuatan Dewa Abadi begitu menakutkan sehingga bahkan jika telapak tangan raksasa muncul di alam semesta tanpa akhir, dua ahli puncak abadi sejati, dan hampir selusin dewa sejati menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka masih tidak dapat mengguncang sedikitpun, dan hampir kaget sampai mati. Dengan rasa takut yang masih ada di hati mereka, semua orang mundur ratusan juta mil jauhnya. Melihat monumen bersejarah yang rusak, tujuan mereka jelas dan tidak perlu ada orang yang mengambil risiko lagi. Monumen bersejarah itu dihancurkan oleh telapak tangan raksasa Kaisar Ilahi, itulah yang diharapkan semua orang. Benar saja, setelah tablet batu itu pecah berkeping-keping, 7 sinar cahaya keemasan terbang keluar. 7 lampu emas masing-masing melambangkan 7 orang jenius yang tercatat dalam sejarah-sejarah. 7 sinar cahaya keemasan menyerbu ke dalam kehampaan yang luas tanpa hambatan apapun. Bahkan telapak tangan raksasa Kaisar Ilahi tidak dapat menghentikannya. Mereka langsung merobek penghalang dunia dan memasuki dunia yang tidak diketahui. Kemudian 2 lampu emas lagi keluar. Kedua lampu emas ini lebih lemah dari 7 lampu sebelumnya dan masing-masing menelan tubuh Aiden dan DC. Pada akhirnya, hanya 1 cahaya keemasan yang keluar. Cahaya keemasan ini benar-benar berbeda dari 9 cahaya keemasan lainnya. Cahaya keemasan ini bersinar dengan warna yang kacau, dan kemudian melesat langsung ke langit. Penghalang dunia semakin dekat, dan semua dewa di dunia, yang awalnya takut akan kekuatan Kaisar Ilahi dan tidak berani muncul, kini muncul satu demi satu. Semua orang menahan nafas dan menatap cahaya keemasan yang memancarkan aura kekacauan. Itu milik Li Taixuan. Menurut Aiden, Li Taixuan mungkin telah mencapai alam Kaisar Abadi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segala sesuatu tentang dirinya di dunia secara otomatis tertipu. Dia sangat mulia dan tidak dapat dihujat. Jika tidak, Li Taixuan pasti akan merasakannya, dan Kaisar Ilahi akan tamat pada saat itu. Cahaya keemasan milik Li Taixuan bagaikan perahu kecil di laut, bersinar di alam semesta tanpa akhir baik angin maupun hujan, dan bersifat abadi. Ya Tuhan, kamu dalam masalah besar. Hao Weiren berteriak. Lancang. 7 jenderal perang tidak akan membiarkan siapapun bersikap tidak hormat sedikitpun terhadap Kaisar Ilahi dan dengan marah menegurnya. Tetua Agung berdiri di depan Hao Weiren dan menegur, apakah menurutmu alam semesta yang luas ini adalah tempat di mana Kaisar Ilahi dapat melakukan apapun yang dia inginkan? Kamu hanyalah sekelompok semut, bagaimana kamu tahu betapa kuatnya Kaisarku? 7 jenderal perang berkata dengan dingin. Kentut. Singuya dengan marah memarahi, lihat, bukankah cahaya keemasan yang memancarkan energi kekacauan di kehampaan itu sama sekali tidak menganggap serius Kaisar Ilahimu? Itu hanya cahaya keemasan, aku bisa mematahkannya dengan 1 jari. Tian Zanjiang sangat percaya diri, dan dengan punggung tangannya, cahaya peri meluncur menuju cahaya keemasan. Cahaya peri yang indah menerangi alam semesta yang gelap dan langsung menutupi cahaya keemasan. Semua orang tahu bahwa Tianzan ini tidak akan beruntung. Benar saja, pukulan Jenderal Perang Surgawi sudah cukup untuk langsung membunuh makhluk abadi yang sejati, tetapi tidak mampu memecahkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan berkilauan dengan warna abadi, dan tidak pecah di hadapan cahaya peri luar biasa yang datang dari pertempuran. Aura kacau di atasnya bergetar, menyebar, dan kemudian menghilang, tetapi tubuh cahaya keemasan tidak terpengaruh sama sekali. Oh! Hao Weiren berkata dengan keras dan sinis, omong kosong, ke-7 jenderal itu bahkan tidak bisa dihancurkan oleh seberkas cahaya pun. 7 jenderal perang merasa terhina sekaligus terkejut. Meskipun cahaya yang memancarkan aliran udara yang kacau tidak terlalu kuat, namun tidak dapat dipatahkan. Tepat ketika 7 pertempuran hendak beraksi lagi, cahaya keemasan tiba-tiba bergetar hebat. Langit di segala arah bergetar, cahaya peri yang tak terukur terbang, dan aura menakutkan menyebar. Dalam sekejap, kekuatan cahaya keemasan itu melonjak. Itu secara langsung menyelimuti semua orang. Pada saat ini, semua orang termasuk 7 jenderal perang, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, merasa bahwa keberadaan mereka sepertinya telah kehilangan maknanya. Semua orang berkeringat dan gemetar. Kekuatan macam apa ini? Bahkan telapak tangan raksasa Kaisar Dewa tidak memberikan perasaan ini kepada semua orang. Hanya Aiden yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya saat ini, dan dialah satu-satunya yang mengetahuinya. Li Taixuan pasti benar-benar memasuki ranah Kaisar Abadi-Abadi. Gemuruh, terdengar suara keras di langit, seolah-olah sebuah kereta kuno sedang berguling. Kaisar Ilahi sepertinya merasakan ancaman, dan kekuatan telapak tangan raksasa menjadi lebih kuat, melonjak dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya, dan memancarkan cahaya keemasan dengan punggung tangannya. Hukum yang menakutkan muncul dengan jelas. Kehancuran, kelahiran kembali, ruang, dan waktu semuanya saling terkait, berubah menjadi lautan hukum yang luas. Seluruh langit dan segala penjuru dihancurkan, galaksi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kekacauan dalam sekejap, dan dunia rahasia dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan dibuka dan kemudian dimusnahkan. Namun, di luar dugaan, cahaya keemasan itu tidak pernah berubah. Ribuan undang-undang membombardirnya, sehingga sulit untuk membuat kemajuan apapun. Mereka semua gemetar di sekitar cahaya keemasan dan ragu-ragu.
Hukum langit sepertinya takut pada cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan bersinar dengan aura misterius, dan tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, seluruh makhluk hidup di surga dan seluruh alam, di segala ruang dan waktu di masa lalu, sekarang dan masa depan, merasakan aura menakutkan ini. Sungai waktu yang panjang menjulang, dan pecahan waktu beterbangan. Mengerikan, sangat mengerikan. Dalam sekejap, telapak tangan raksasa Kaisar Dewa tidak mampu menahan kekuatan yang dipancarkan oleh cahaya keemasan, dan hancur berkeping-keping, hancur total. Ketika semua orang melihatnya, mereka menghirup udara dingin, dan pada saat yang sama mereka memahami di dalam hati bahwa semuanya akhirnya berakhir. Orang ke-8 yang dicatat Li Taixuan dalam monumen bersejarah telah mencapai kondisi yang tak terbayangkan. Jenius yang tak tertandingi dari Sekte Taixuan ini pernah dikatakan mampu menerima pukulan dari makhluk abadi tanpa mati ketika dia berada di alam manusia. Ketujuh jenderal itu tercengang dan jiwa mereka gemetar. Kaisar ilahi adalah keyakinan mereka dan simbol tak terkalahkan di hati mereka, namun telapak tangannya hancur oleh seberkas cahaya. Fragmen waktu yang menjulang dan derasnya sungai waktu bersinar dengan kecemerlangan abadi, dan cahaya keemasan ada di atasnya, abadi dan bersatu untuk selama-lamanya. Telapak tangan raksasa Kaisar Dewa hancur seketika, dan gambar yang terpantul di langit menunjukkan ekspresi ngeri, lalu menghilang seketika, mundur ke tempat yang tidak diketahui. Segera, alam semesta kembali seimbang. Kecuali beberapa orang seperti Aiden, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tujuh jenderal perang memandang cahaya keemasan dengan ketakutan, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, cahaya keemasan sepertinya merasakannya, dan tiba-tiba menghilang langsung dari tempatnya, bergegas menuju jarak yang tak berujung. Semua jalan besar di dunia ini muncul kembali, terpisah di kedua sisi secara bergantian, dan sepertinya memancarkan cahaya keemasan. Penghalang dunia alam semesta besar ini ditampilkan dengan jelas, dan secara otomatis retak, memungkinkan cahaya keemasan melewatinya. Semua orang tidak dapat mempercayai semua ini, karena jelas bahwa penghalang dunia tidak ditembus oleh cahaya keemasan, tetapi terbelah secara mandiri, seolah-olah ia takut pada cahaya keemasan ini. Segalanya kembali tenang, alam semesta terselamatkan, dan istana surgawi kuno juga terselamatkan. Kaisar ilahi ketakutan, dan butuh waktu lama bagi tujuh jenderal perang untuk kembali sadar dan menatap kosong pada semua ini. Bab 1857, mundur dari musuh. Semua makhluk di alam semesta ini berbahagia, merasa seperti selamat dari bencana, dan mereka merayakannya bersama. Hanya tujuh jenderal perang dan Aiden yang tidak senang sama sekali. Tujuh jenderal perang merasa getir karena kepercayaan mereka pada Kaisar Dewa dikalahkan oleh cahaya emas misterius itu. Ini hanya berarti satu hal, cahaya keemasan misterius itu jauh melampaui Kaisar ilahi yang tak terkalahkan. Namun jika sampai pada level ini, itu di luar imajinasi mereka. Selanjutnya, tujuh perang akan menghadapi pembantaian seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Lagi pula, karena tujuh jenderal inilah seluruh alam semesta hampir direbut oleh Kaisar ilahi. Alasan mengapa Aiden tidak bisa bahagia adalah karena musuh hidup dan matinya telah menembus belenggu terakhir dan menjadi Kaisar abadi-abadi yang tak terpikirkan. Para beku yang belum pernah menginjakkan kaki di alam itu tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya makhluk-makhluk di alam itu. Sama seperti Master Sekte Tain, meskipun dia sudah setengah langkah abadi di puncaknya dan sangat dekat dengan alam abadi, dia tidak pernah bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk abadi yang sebenarnya. Dia adalah dewa abadi di kehidupan sebelumnya, dan dia tahu betapa kuatnya kekuatan magis dewa abadi, tetapi dia belum pernah menginjakkan kaki di alam kaisar, jadi dia tidak pernah bisa membayangkan betapa menakutkannya Li Taixuan hari ini. Dia bahkan lebih tidak mau berpikir bahwa meskipun dia adalah makhluk di puncak dewa abadi, selama ada makhluk hidup di dunia yang memanggil namanya, dia dapat memantulkan langit dan mewujudkan proyeksinya melintasi waktu dan waktu yang tak ada habisnya. Ruang angkasa. Tetapi ketika Anda mencapai alam kaisar, saya khawatir selama masih ada makhluk hidup di dunia yang masih memikirkannya, mereka tidak akan membusuk. Luo Fusen, Zuo Qiuyiren dan yang lainnya memperhatikan bahwa wajah Aiden tidak terlalu tampan, dan mereka tidak tahu mengapa. Aiden, ada apa denganmu? Luo Fusen bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, tidak perlu khawatir. Aiden tidak berani memberitahu siapapun tentang identitas kehidupan masa lalunya, apalagi kebenciannya pada Li Taixuan. Karena hal tersebut hanya akan membawa bencana yang tidak terduga bagi orang-orang di sekitar Anda. Kenapa kamu terlihat tidak bahagia? Zuo Qiuyi juga penasaran. Aku baik-baik saja, aku baru ingat sesuatu. Aiden berbohong. Baiklah. Zuo Qiuyiren mengangguk, matanya berubah, dia melihat ketujuh jenderal yang kosong, dan kemudian berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pertanyaan Zuo Qiuyiren adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Meskipun Kaisar Ilahi ditakuti oleh Li Taixuan, dia tetaplah Kaisar Ilahi yang terkenal. Adapun Sekte Kaisar Ilahi, sebagai kekuatan tertinggi di dunia, tidak sesederhana tujuh jenderal perang. Meski begitu, akan ada 4 ahli puncak True Immortal dan 3 ahli True Immortal tingkat menengah dalam 7 pertempuran, dan kekuatan mereka akan lebih baik dari orang lain. Biarkan mereka pergi. Aiden melirik ketujuh jenderal itu dan berkata tanpa daya. Memang benar dia ingin mempertahankan ketujuh jenderal tersebut, namun kekuatannya tidak memungkinkan. Sekarang monumen bersejarah tersebut telah hancur, semua jejak Li Taixuan di alam semesta ini telah hilang.
Jika Kaisar Ilahi tertarik lagi, itu akan menjadi akhir. Saat 7 jenderal perang masih dalam masa puncaknya, di pihak kota Kekaisaran Pusat dan klan Ilahi Taiyan, semua orang terluka parah. Jika kita memaksakan pertarungan, peluang menang tidak besar. Keluar dari wilayahku. Chu Tianquo tiba-tiba meraung. Kali ini dia benar-benar terstimulasi oleh Sekte Kaisar Ilahi. Bagaimanapun, mereka telah benar-benar putus, dan kompromi buta bukanlah solusi akhir. Setiap orang di 7 perang terbakar dengan cahaya perih dan dipenuhi dengan niat membunuh, mengabaikan semua makhluk hidup di alam semesta ini. Istana surgawi kuno ditangguhkan di alam semesta dan memelihara kontak dekat dengan Aiden. Krisis telah berakhir, dan roh istana surgawi tidak lagi takut, dan perlahan melayang menuju Aiden. Mata 7 jenderal perang bersinar dengan keserakahan, dan mereka menatap ke arah Tiamong, tetapi mereka tidak pernah mengambil tindakan. Bagaimana? Tetua Agung itu berteriak dengan tegas saat ini, apakah kamu masih ingin bertarung? Dentang-dentang-dentang. Lonceng Dong Huang juga berbunyi, dan cakram rahasia surgawi dipanggil lagi oleh Aiden, dan Ibu Kisuan Huang terjatuh. 7 jenderal perang menelan ludahnya, mereka sangat ingin mendapatkan harta karun ini. Tapi sekarang semua makhluk di alam semesta ini menyaksikan dengan penuh semangat. Meskipun 7 jenderal perang menganggap diri mereka tinggi, mereka tidak bodoh. Yang paling penting adalah master dari Sekte Taiyin, master abadi setengah langkah, masih ada. 7 jenderal perang mendengus dingin pada saat yang sama, dan tiba-tiba berubah menjadi 7 sinar cahaya perih dan bergegas menuju kehampaan. Kemudian penghalang dunia muncul, dan ke-7 orang tersebut bekerja sama untuk menerobos penghalang dunia dan dengan cepat menghilang ke alam semesta. Tidak ada yang menghentikannya. Meskipun Kaisar Ilahi gagal menangkap seluruh alam semesta sesuai keinginannya, tekanan mengerikan dari Dewa Abadi masih menyebabkan alam semesta mengalami bencana besar. Aiden, ini waktunya menyelesaikan masalah antara aku dan kamu. Pada saat ini, Master Sekte Taiyin tiba-tiba melepaskan niat membunuh yang langsung menyelimuti Aiden. Subai tiba-tiba merasa jiwanya akan hancur. Dia menatap dengan marah ke arah guru Sekte Taiyin yang mencibir dan berkata dengan marah, anjing tua, apakah menurutmu kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku? Hahaha. Master Sekte Taiyin tertawa dan berkata, akan lebih mudah bagiku untuk membunuhmu daripada menginjak-injak seekor semut sampai mati. Sekarang semua perlindungan kota kekaisaran telah hilang, dan bahkan monumen bersejarah telah dihancurkan, siapa yang dapat menyelamatkan Anda kali ini? Setelah mengatakan itu, Master Sekte Taiyin mendengus dingin, dan mencekik Aiden dengan sebuah hukum. Linton dari Istana Surgawi tiba-tiba mengendalikan Istana Surgawi kuno untuk memukulnya. Istana Surgawi kuno memancarkan cahaya paling kuat dan memblokir serangan tersebut. Jika kamu berani menyentuh Aiden, kami, klan Ilahi Taiyan, akan bertarung sampai mati bersamamu. Sosok tetua agung melintas, dan dia bergegas dengan api Ilahi Taiyan yang melonjak, diikuti segera oleh 5 tetua lainnya, Zuo Qiuyiren, Gu Qianqiu, dan Chang Songzi semuanya datang untuk membunuhnya. Master Sekte Taiyin tidak peduli. Dia sudah berada di level Dewa Abadi setengah langkah, meskipun dia seperti semut di depan Dewa Abadi yang sebenarnya. Tapi makhluk abadi sejati ini seperti semut di depannya, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Master Sekte Taiyin melirik Chu Tianquo dan 6 makhluk abadi lainnya, dan berkata dengan dingin, apakah Anda juga ingin menghentikan saya membunuh Aiden? Chu Tianquo ragu-ragu dan melirik Aiden. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada Aiden kali ini, seluruh kota kekaisaran akan hancur. Tetapi jika Kaisar Dewa tidak menyerang secara tiba-tiba, mereka pasti tidak akan bergabung dengan Aiden dan yang lainnya. Sekarang setelah krisis selesai, Chu Tianquo ingin membunuh Aiden. Monumen bersejarah telah dihancurkan, jadi dia tentu saja tidak akan menyinggung guru Sekte Taiyin demi Aiden. Senior, bahkan jika Anda mengambil tindakan, saya tidak memiliki apapun selain kebencian dan kebaikan terhadap Aiden dan orang lain di pusat kota, dan saya pasti tidak akan mengambil tindakan untuk melindungi Anda lagi. Chu Tianquo secara langsung mengungkapkan sikapnya, dan setelah berbicara, dia memimpin dan menghilang ke dalam cahaya peri. Dalam bencana ini, bagian dalam kota menderita kerugian besar, dan setiap makhluk abadi terluka parah, jadi mereka semua pergi untuk menyembuhkan luka mereka. Master Sekte Taiyin sangat puas dengan kekuatannya, dan kemudian memandang tetua agung dengan jijik dan mengancam, apakah Anda, klan Taiyan, ingin dimusnahkan? Kentut. Tetua agung itu mengumpat dengan marah. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan coba. Sama sekali tidak ada orang yang pemalu di klan dewa kita, yang ada hanyalah pejuang alami. Berjuang sampai akhir yang pahit sampai setiap tetes darah tertumpah. Perang, tidak perlu bicara lagi. Kelima tetua meraung satu demi satu, memancarkan aura yang kuat, dan api Ilahi Taiyan menyulut segala sesuatu di sekitar mereka. Zuo Qiuyiren, Chang Songzi, dan Gu Qianqiu semuanya siap untuk pertempuran besar. Aiden terbang ke Istana Surgawi, bergabung dengan roh Istana Surgawi, dan mulai memindahkan Istana Surgawi untuk bersiap menyerang Master Sekte Taiyin. Bab 1858, Pertempuran melawan Taiyin. Sekelompok semut, tunggu aku membunuh mereka semua. Master Sekte Taiyin sama sekali tidak memperhatikan semua orang. Keabadian setengah langkah adalah alam yang sangat menakjubkan. Dia belum mencapai keabadian, tetapi dia jauh lebih unggul dari keabadian sejati.
Dewa Abadi dapat memobilisasi hukum sesuka hati dan mengesampingkan hukum langit. Meskipun Dewa Abadi setengah langkah belum mencapai titik ini, dia juga dapat menggunakan kekuatan hukum untuk membunuh musuh sesuka hati. Tetua Agung adalah yang paling berani dan memimpin kelima tetua untuk melancarkan serangan sengit terhadap Master Sekte Taiyin. Sebanyak 6 tetua klan ilahi Taiyan menggunakan tebasan kekecewaan luar angkasa pada saat yang sama, menebas Master Sekte Taiyin dengan pedang tak kasat mata. Serangan semacam ini akan membunuh biksu manapun di alam keabadian sejati. Bahkan 7 jenderal sebelumnya pun tidak berani gegabah saat menghadapi serangan bawaan semacam ini. Namun, Master Sekte Taiyin tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Dia hanya membentuk segel dengan tangannya dan cahaya abadi Taiyin beredar. Kekuatan hukum mengalir di atasnya, dan cahaya peri meledak, menghalangi semua bilah ruang angkasa, dan kemudian membombardir ke-6 tetua dari segala arah dengan kekuatan yang tidak berkurang. Pada saat yang sama, 3 dewa abadi Guqian Qiu, Zuo Qiu Yiren, dan Chang Songzi juga datang untuk membunuhnya. Kekuatan tempur mereka bertiga tidak sebaik 6 tetua klan ilahi Taiyan, dan mereka bahkan kurang mampu menyebabkan kerusakan pada Master Sekte Taiyin. Cahaya pedang dan kekuatan Phyrexian tidak bisa mendekati Master Sekte Taiyin dan dihancurkan oleh cahaya abadi Taiyin. Saat ini, Aiden berbalik ke Istana Surgawi kuno untuk membunuhnya. Istana Surgawi Taiyin sebesar lapangan bintang, memancarkan aura zaman prasejarah, dengan cahaya peri cemerlang yang berterbangan. Di bawah kendali Aiden, cahaya abadi yang luas langsung menghancurkan Master Sekte Taiyin. Mata guru Sekte Taiyin berkedip-kedip, memandangi Istana Surgawi yang sebanding dengan bintang-bintang, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya, telapak tangannya berubah drastis, memancarkan kekuatan yang paling kuat dan abadi. Meskipun aku memegang Istana Surgawi di tanganku, aku tetap tak terkalahkan di dunia ini. Master Sekte Taiyin sangat sombong dan percaya diri, tapi dia juga sangat kuat. Istana Surgawi bergemuruh, tetapi sulit untuk bergerak lebih jauh. Master Sekte Taiyin terlihat menyeret Istana Surgawi kuno yang jatuh dengan satu tangan, dan memukul mundur semua orang dengan tangan lainnya. Kamu semut, bagaimana kamu bisa membayangkan betapa kuatnya Dewa Abadi? Master Sekte Taiyin berteriak dengan keras, dan kekuatan hukum di tubuhnya menjadi semakin intensif. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu abadi? Aiden tidak tahan dengan arogansi Master Sekte Taiyin. Mengapa meskipun Anda memegang Istana Surgawi di tangan Anda tetap tak terkalahkan di dunia ini? Sambil berbicara, Aiden dan Roh Tiamong dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan sumber kekuatan Tiamong lagi, api peri abadi. Dalam sekejap, nyala api yang mengerikan keluar dari Istana Surgawi. Suhu tinggi yang terik melelehkan seluruh alam semesta dan ruang angkasa, dan bahkan ruang dan waktu yang tak kasat mata sepertinya tidak mampu menahan suhu tersebut. Api abadi-abadi yang menyala dan padam sudah cukup untuk membakar segalanya, dan bahkan Dewa Abadi tidak bisa lepas dari kematian. Api peri yang berkobar menyerbu menuju Master Sekte Taiyin dalam sekejap. Pemimpin Sekte Taiyin terkejut, dia bisa merasakan teror nyala api ini, dan bahkan hukum pun terbakar. Aiden, aku sangat iri padamu. Master Sekte Taiyin buru-buru mundur dan berkata dengan dingin karena marah. Menurutnya, Aiden tidak hanya memiliki harta ibu Qisuan Huang, tetapi sekarang dia juga memiliki Istana Surgawi dan api peri abadi. Dan ada juga binatang buas seperti binatang pemakan langit, binatang pemakan yin, dan Suzaku. Anjing tua, sudah kubilang, kamu tidak bisa membunuhku. Aiden sama sekali tidak takut pada Master Sekte Taiyin. Setelah api abadi-abadi keluar, bahkan Dewa Abadi tidak berani menghadapinya secara langsung, apalagi Master Sekte Taiyin pada puncaknya. Keadaan Master Sekte Taiyin sangat tidak stabil. Ketika dia menjadi yang terkuat, dia sangat dekat dengan Dewa Abadi, tetapi ketika dia jatuh, dia akan jatuh ke tahap tengah dari keabadian sejati. Aiden mengetahui hal ini dengan sangat baik, dia hanya perlu menghabiskan waktu bersama Master Sekte Taiyin. Dia percaya bahwa Master Sekte Taiyin pasti tidak akan mampu mempertahankannya terlalu lama, selama masih ada Istana Surgawi, lonceng Kaisar Timur, dan piringan rahasia Surgawi. Ditambah dengan bantuan semua orang, sangat mungkin untuk menunda penurunan ranah Master Sekte Taiyin. Meskipun hanya ada sedikit gumpalan api peri abadi, itu sudah cukup untuk menakuti Master Sekte Taiyin. Namun, akibat dari melakukan hal tersebut adalah Istana Surgawi kuno akan sepenuhnya kehilangan sumber kekuatannya dan tidak lagi dapat melayang di surga dan bersembunyi dalam kekacauan seperti yang terjadi di masa lalu. Tapi ini satu-satunya cara. Tetua Agung membawa semua makhluk abadi untuk bersembunyi di bawah lonceng Kaisar Timur, dan makhluk abadi menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan lonceng Kaisar Timur. Lonceng besar kuno bergemerincing, bunyi loncengnya merdu, melayang ke jarak yang tak berujung, dan pola lonceng menyebar seperti gelombang air. Yang mengejutkan adalah riak yang ditimbulkan oleh lonceng Dong Huang dapat menghancurkan beberapa hukum. Master Sekte Taiyin benar-benar marah saat ini. Dia tidak bisa membunuh Aiden beberapa kali, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan mukanya? Menghadapi ancaman api abadi-abadi, dia harus melepaskan Istana Surgawi kuno, dan kemudian membentuk segel dengan tangannya, berputar dengan cepat, dan seni suci Taiyin beredar, membentuk serangkaian niat membunuh, langsung menyerang Dong Huang Bell. Lonceng Dong Huang yang besar terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan banyak tanda misterius terukir di atasnya. Menghadapi serangan Dewa Abadi setengah langkah, lonceng kuno tidak menunjukkan tanda-tanda pecah, tetapi hanya bergetar di kejauhan.
Meskipun semua orang di Bell dapat merasakan fluktuasi energi yang mengerikan, mereka tidak terkena dampak serius dalam waktu singkat. Sebagian besar kekuatan hukum diblokir. Melihat serangan terhadap Dong Huang Bell gagal, sulit untuk menembus pertahanan Dong Huang Bell dalam waktu singkat. Jadi Master Sekte Taiyin berkonsentrasi untuk menangani Istana Surgawi Kuno. Saat ini, Aiden dan Istana Surgawi Kuno bergabung menjadi satu. Meskipun pertahanan Istana Surgawi Kuno tidak sebaik lonceng Dong Huang, itu sungguh luar biasa. Istana Surgawi Kuno yang melayang di langit, tersembunyi dalam kekacauan, bertahan dari pemboman hebat seperti badai dari guru Sekte Taiyin. Banyak istana besar runtuh, tapi tidak ada yang serius. Anjing tua, jika kamu memiliki keahlian lain, tunjukkan sekarang. Aiden mendengus dingin. Api peri abadi yang disimpan di seluruh Istana Surgawi telah habis, dan sinar digunakan saat menghadapi 7 jenderal. Sekarang untuk menghadapi Master Sekte Taiyin, semua yang tersisa telah habis. Api peri abadi membakar segala sesuatu di sekitarnya menjadi kekacauan, dan bahkan prinsip dan hukum pun hancur. Pemimpin Sekte Taiyin tidak berani menyentuhnya, dan terus mundur untuk menghindar saat menyerang Tiangong. Seiring berjalannya waktu, ternyata seperti prediksi Aiden. Serangan Master Sekte Taiyin melemah, auranya menurun, kondisinya sangat tidak stabil, dan dia sepertinya mundur. Tetua Agung dan yang lainnya secara alami merasakannya, dan semua orang menunggu kesempatan ini. Anjing Taiyin tua, bunuh hidupmu. Aiden berteriak dengan marah dan berinisiatif menyerang. Pada saat yang sama, Tetua Agung dan yang lainnya juga bergegas keluar dari lonceng Dong Huang dan semuanya menyerang Master Sekte Taiyin. Pada saat ini, Master Sekte Taiyin sangat marah sehingga dia harus memaksakan diri untuk keluar. Aku ingin membawa Aiden kembali untuk membunuhnya dan merebut harta karun darinya. Yang terpenting adalah memurnikan darah suci Taiyin di tubuh Aiden. Tapi dia tidak menyangka akan diblokir berulang kali. Kondisinya saat ini sangat tidak stabil dan dia tidak bisa melawan, jika tidak, dia mungkin akan ditekan dan dibunuh. Aiden, aku pasti tidak akan melepaskanmu begitu saja. Ah! Pemimpin Sekte Taiyin menengadah ke langit dan meraung dengan marah, lalu meledak sepenuhnya dengan kekuatan. Ribuan hukum muncul, langsung menolak semua orang, dan kemudian melangkah melintasi alam semesta dengan satu kaki dan menghilang di atas kota kekaisaran. Bab 1859, Klan Ilahi Taiyin. Master Sekte Taiyin akhirnya mundur, dan semua orang akhirnya menghela nafas lega. Perjalanan ke kota kekaisaran pusat ini memang banyak sekali kejadiannya dan sangat berbahaya. Semua orang menghela nafas dan merasakan banyak hal. Setelah berdiskusi beberapa kali, Aiden sekali lagi membuat keputusan sulit. Dia memutuskan bahwa meskipun tetua dan kelompoknya akan pergi ke wilayah Bintang Pangu untuk mencari tahu tentang hilangnya Melissa, dia juga mencoba menemukan bukti untuk mengungkap identitas pemimpin klan Ilahi Taiyan saat ini. Adapun Luo Fusen, Zuo Qiuyiren, Hao Weiren, Xing Wuya, Mo Ying, saudara perempuan Xia, ayah dan anak Dong Huang ingin pergi bersama, tetapi mereka ditolak oleh Aiden. Meskipun Luo Fusen dan Zuo Qiuyiren tidak senang, mereka tetap setuju dengan ide Aiden. Bagaimanapun, Central Imperial City adalah pusat dunia. Banyak sosok yang tak terbayangkan telah muncul di alam semesta kuno ini. Apalagi energi spiritual di sini jauh lebih kaya dibandingkan keinginan bintang lainnya. Tinggal di sini untuk berlatih memang akan memberikan efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Terlebih lagi, karena Aiden, Chang Songzi dengan sungguh-sungguh mengundang semua orang untuk bergabung dengan aliansi luar kota. Bahkan Bu Qianqiu, yang selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, setuju untuk menjadi tetua aliansi kota luar. Hasilnya, kekuatan aliansi kota luar telah meningkat pesat. Tidak hanya 2 makhluk abadi Zuo Qiuyiren dan Bu Qianqiu yang bergabung, tetapi juga para jenius seperti Aiden, Raja Dong Huang dan putranya, Hao Weiren, Xing Wuya, dan bayangan iblis alien bergabung. Sedangkan untuk bagian dalam kota, tampaknya telah banyak berubah sejak pertempuran antara Kaisar Xi dan Aiden. Chu Tiankou bahkan muncul secara langsung bersama 5 saudara laki-lakinya dan menggunakan sihir abadi tertinggi untuk sepenuhnya memisahkan kota luar dari kota dalam. Keempat pahlawan di pusat kota tidak menonjolkan diri setelah menyaksikan kekuatan yang abadi, terutama kekuatan yang abadi. Sebelumnya, para jenius seperti Li Xiaoxiao dan Lai Changkong semuanya yakin bahwa mereka setidaknya bisa melawan yang abadi, jika bukan melawan yang abadi. Tapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, bahkan para jenius yang sangat arogan pun mengerti banyak. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara kemanusiaan dan keabadian. Meski putra kaisar setara dengan Aiden, bahkan bisa dikatakan dikalahkan oleh Aiden, di saat kritis putra kaisar pergi dan kembali, dan darah kaisar tumpah ke langit berbintang. Dia berani menantang 7 jenderal perang dan memerintahkan ribuan orang untuk mundur. Dia akhirnya gagal, tetapi dia terkenal di bintang-bintang dan masih memegang harapan banyak penduduk asli di pusat kota. Setelah pertempuran ini, putra kaisar menghilang lagi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi berlatih di langit berbintang. Selalu ada perjamuan di dunia, dan semua orang akhirnya berpisah. Di bawah langit berbintang, Zuo Qiuyiren dan Luo Fusen memegangi Aiden di kiri dan kanan, saling memandang dengan penuh kasih sayang. Aiden, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Luo Fusen berkata dengan mata merah, saudari Melissa akan baik-baik saja. Saat aku menjadi abadi, aku akan pergi mencarimu dan saudari Melissa.
Aiden mengangguk, membelainya dengan lembut, dan berkata, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, jangan khawatirkan aku. Aiden. Zuo Qiuyiren juga berkata, saudari Fusen dan saya akan menunggumu kembali. Aiden menjawab dan melihat ke kejauhan. Zuo Qiuyi anggun seperti peri, tegas, dan memiliki wajah cantik seperti bunga. Dia juga merupakan garis keturunan dari saudara baiknya Shen Wuxianzun di kehidupan sebelumnya. Luo Fusen itu pemberani, lemah namun kuat, dan tidak pernah gentar dalam menghadapi benar dan salah yang besar. Adapun Melissa, meskipun dia lemah, dia memiliki kemauan yang paling kuat di dalam hatinya. Ketiga wanita itu semuanya sangat luar biasa. Dia memiliki keterikatan khusus pada mereka bertiga, dan dia juga memahami pikiran mereka. Namun dalam situasi saat ini, dia hanya bisa memilih untuk berpisah sementara dan menemukan Melissa terlebih dahulu. Satu-satunya cara untuk menemukan Melissa adalah pergi ke wilayah Bintang Pangu. Ke alam semesta mana Melissa dan Putra Ilahi Taiyan pergi, hanya Patriark Klan Ilahi Taiyan yang tahu. Dan pemimpin klan memiliki banyak kemampuan aneh dan kuat, jadi perjalanannya pasti penuh bahaya. Aiden tidak mau membiarkan Zuo Qiuyi, Luo Fusen, Hao Weiren, Xing Wuya dan banyak saudara lainnya mengambil risiko bersamanya. Dia tidak ingin mengalami ketidakberdayaan kota kekaisaran, perasaan menyaksikan semua orang bertempur dalam pertempuran berdarah tetapi merasa tidak berdaya tetapi tidak mampu melakukan apapun. Sebelum dia kembali ke alam keabadian sejati, Aiden lebih suka menghadapi semuanya sendirian. Hanya setelah Anda menjadi abadi lagi, Anda dapat bepergian kemanapun tanpa rasa takut. Bahkan jika Dewa Abadi tidak keluar, selama dia menjadi Dewa Abadi, dia akan mampu bertarung bahkan melawan Dewa Abadi terkuat. Aku akan masuk kembali ke alam keabadian secepatnya. Kamu menungguku kembali bersama Melissa. Aiden mengepalkan tangannya dan berkata dengan tegas. Setelah mengatakan itu, Tetua Agung tidak ragu-ragu dan langsung merobek kekosongan. Ordo Taiyan terbang keluar, dan sebuah portal muncul di angkasa. Sekelompok 7 orang masuk tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, di wilayah Bintang Pangu. Di kuil Taiyan, seorang lelaki tua sedang melayang di langit berbintang dan alam semesta, dengan bola api biru melonjak di sekelilingnya. Nyala api itu begitu mengerikan sehingga membakar semua rantai keteraturan ilahi di sekitarnya, dan hukum juga ikut terbakar. Orang tua itu membentuk segel dengan tangannya, memperlihatkan penampilan aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan kepalanya lebih tinggi dari orang biasa. Di depan lelaki tua itu, banyak rantai besi yang menghubungkan dunia, dan di tengah rantai itu ada seorang lelaki tua berlumuran darah. Orang tua yang terkunci adalah Tian Qiong, patriark sebenarnya dari klan Ilahi Taiyan. Dan lelaki tua bersisik ini tidak lain adalah pemimpin klan Dewa Taiyin, saingan mematikan klan Dewa Taiyan, Guili. Guili memimpin klan Dewa Taiyin ke dalam kegelapan bertahun-tahun yang lalu, dan dengan bantuan kekuatan gelap, dia diam-diam menyerang Tian Qiong, pemimpin klan Dewa Taiyan. Dan dia menekan langit di dunia rahasia kecil yang dia ciptakan, memobilisasi bintang-bintang di dunia setiap saat, dan kekuatan hukum dimusnahkan. Keduanya berada di puncak budidaya abadi sejati, dekat dengan alam abadi setengah langkah. Oleh karena itu, butuh waktu lama, namun api jiwa di langit masih belum padam. Untuk menstabilkan orang-orang dari klan Ilahi Taiyan, Guili menggunakan hadiah transformasi dari klan Ilahi Taiyin untuk mengubah penampilannya dan mencuri langit agar terlihat seperti langit. Terlepas dari tinggi badan, penampilan atau aura mereka hampir persis sama. Bahkan 6 tetua klan Ilahi Taiyan belum dapat menemukan petunjuk apapun selama bertahun-tahun. Hanya Aiden yang bisa melihat beberapa petunjuk melalui Eye of Thunder, tapi dia tidak yakin. Pada saat ini, Guili menunjukkan tubuh Dewa Taiyinnya di dunia rahasia, melepaskan api Dewa Taiyin biru dengan tidak hati-hati. Dia ingin menggunakan api Ilahi Taiyin untuk meredam tubuh ilahi kekacauan yang dia tangkap dari Aiden, dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Butuh waktu 5 tahun untuk akhirnya mencapai langkah terakhir. Saat sinar terakhir api Ilahi Taiyin padam, Guili menunjukkan senyuman sinis dan bangga. Seluruh tubuhnya bermandikan cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan gerakannya terkait dengan hukum. Tian Qiong, sekarang aku telah berhasil melebur tubuh ilahi kekacauan, aku sangat dekat dengan alam abadi setengah langkah. Jika Dewa Abadi tidak meninggalkan bumi, siapa lagi di surga yang dapat melawanku? Guili tertawa terbahak-bahak, tawanya mengguncang langit berbintang di alam semesta. Dentang, rantai besar yang mengejutkan itu bergetar. Langit yang terkunci tiba-tiba membuka matanya yang keruh, dan berkata dengan kesal, Taiyin memiliki asal yang sama, dan kamu memimpin seluruh klan Taiyin ke dalam kegelapan untuk tujuan egoisme sendiri. Bahkan jika semua anggota klan Taiyin kita mati, dan tentu saja tidak bisa berkompromi dengan kegelapan. Sayang sekali berbagi asal-usul yang sama dengan Anda. Bab 1860, kembali. Hahaha. Guili tertawa tidak setuju. Ada hukum yang terjalin dalam gerakannya, dan dia sangat kuat. Dia jelas telah melampaui puncak keabadian sejati, tetapi dia masih jauh dari alam keabadian. 5 tahun lalu, Guili tidak mencapai tahap ini hanya dalam 5 tahun, budidayanya telah meningkat pesat, semua karena misteri tubuh ilahi kekacauan. Pada saat yang sama, bertahun-tahun yang lalu, kekuatan Guili lebih lemah dari Tian Qiong.
Alasan mengapa mereka dengan cepat mendekati dan melampaui mereka adalah karena klan Dewa Taiyin melemparkan diri mereka ke dalam kegelapan. Ada banyak jalur kultivasi di dunia ini, tetapi sangat sulit untuk menjadi makhluk abadi. Bahkan lebih sulit lagi untuk memasuki alam Dewa Abadi setelah menjadi Dewa Abadi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk naik menjadi Dewa Abadi. Ada banyak rumor di dunia bahwa jika Anda ingin menjadi abadi, Anda perlu menyerap kekuatan kegelapan. Oleh karena itu, banyak beku yang telah berbondong-bondong melakukannya selama berabad-abad, namun hanya sedikit yang benar-benar berhasil. Namun satu hal yang pasti, setelah bergabung dengan kegelapan, kekuatan yang didapat memang jauh lebih kuat, dan kecepatan kultivasinya jelas lebih cepat. Di luar langit ini, ada tanah gurun di mana tidak ada cahaya, tidak ada waktu, dan tidak ada kekacauan. Ini adalah tempat yang benar-benar kosong. Ada lautan hukum yang menakutkan, di mana segala macam hal yang menakutkan dan tidak diketahui terjadi, dan bahkan ada banyak mayat abadi yang mengambang di sana. Bahkan jika makhluk abadi sejati memasuki tempat ini dan lolos dari kematian, dia akan musnah dalam sekejap. Di sanalah tempat kegelapan yang sebenarnya, yang dikenal sebagai tempat yang menghasilkan cahaya, dan tempat yang paling berbahaya. Guili, pemimpin klan Dewa Taiyin, mengajak rakyatnya berpetualang ke negeri kehampaan itu. Setelah 9 kematian, dia berhasil menyerap kekuatan kegelapan meski rakyatnya mati. Terang dan kegelapan hidup berdampingan, dan perjalanan kultivasi terletak pada menjadi lebih kuat. Guili berkata dengan bangga. Aduh. Tian Qiong dengan marah memarahi, korbankan sukumu untuk mendapatkan terobosan kekuatanmu sendiri, egois dan egois, lebih buruk dari binatang. Oh. Guili tidak setuju dan berkata, Tian Qiong, Anda dan saya berasal dari asal yang sama, tetapi kami mengambil jalan yang berbeda. Soalnya, Anda fokus pada kelanjutan balapan, tapi apa yang Anda peroleh pada akhirnya? Bertahun-tahun yang lalu, Anda dan saya, Taiyan dan Taiyin, mengikuti Dewa Abadi Hao Tian dan bertempur dalam pertempuran berdarah di surga, bertempur di dunia lain dan menerobos ke tanah kegelapan dan ketiadaan. Lagi pula, hal itu pada akhirnya akan membawa bencana besar bagi kedua klan kita. Anda dan saya awalnya adalah ras paling mulia di dunia, tetapi mereka dibunuh oleh kekuatan misterius secara tidak terlihat dan dalam semalam. Sekarang klan ilahi Taiyan termasuk Anda hanya segelintir, tetapi klan saya makmur. Populasinya meningkat pesat. Tian Qiong tidak bisa menahan tawa, meskipun dia dirantai dan ditekan oleh kekuatan dunia. Cahaya ilahi yang kuat masih melonjak, menghancurkan hukum di sekitarnya. Guili, jika kamu berubah menjadi budak kegelapan dan menjadi mesin mati berjalan tanpa emosi, tanpa daging dan darah, namun populasimu makmur, maka aku, putra klan ilahi Taiyan, lebih baik mati saja. Pertempuran. Guili meremehkan dan berkata dengan lantang, Anda dan saya sama-sama orang yang pernah mengalami kekacauan di dunia. Taiyan dan Taiyin adalah salah satu ras tertua di dunia. Mereka semua harus memahami bahwa tidak ada keabadian di dunia ini. Dunia bahkan yang abadi pun akan jatuh. Hanya ketika kamu kuat, kamu bisa hidup selamanya. 7 emosi dan 6 keinginan, kegilaan kebencian, warisan garis keturunan, dan kelanjutan janggut terakhir tidaklah penting. Semuanya pada akhirnya akan berubah menjadi segelintir kehilangan dan menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Hanya jika kamu cukup kuat, kamu dapat melampaui sungai waktu yang panjang dan menjadi abadi dan mendominasi dunia yang luas. Gulungan. Tian Qiong benar-benar tidak bisa terus mendengarkan kata-kata Guili. Guili tidak marah sama sekali, dan api ilahi Taiyin yang berkobar kembali menyala di sekujur tubuhnya, berkata, karena kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan persaudaraan yang memiliki asal yang sama. Saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa sisa garis keturunan klan ilahi Taiyan telah musnah dan hilang sama sekali. Hantu Li. Langit meraung dan berteriak, jika aku keluar dari masalah, aku pasti akan menekan jiwamu di tanah kehampaan dan kegelapan selamanya, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Ya. Guili tidak peduli dan berkata, saat penguasa kegelapan kembali, tidak hanya dunia ini, tapi seluruh dunia akan runtuh, dan dunia akan menjadi dunia yang gelap. Dan saya akan memimpin klan Dewa Taiyin saya menjadi satu-satunya klan Dewa Abadi di dunia, masa lalu dan masa depan. Saat hantu itu tertawa keras, sosok itu perlahan menghilang. Pada saat yang sama, keenam tetua membawa Aiden melintasi galaksi panjang dan akhirnya tiba di wilayah bintang Pangu. Titik ilahi Taiyan yang megah dan altar emas masih berdiri di bumi dan abadi dari zaman kuno. Aiden merasa sedikit emosional. 5 tahun yang lalu, disinilah dia dimurnikan menjadi asal-muasal keabadian oleh pemimpin klan ilahi Taiyan dan merebut tubuh ilahi kekacauan. Sekarang setelah dia kembali ke wilayah bintang Pangu, Aiden masih memiliki rasa kagum terhadap klan Dewa Taiyan kuno. Dia secara tidak sadar merasa bahwa klan Dewa Taiyan ada hubungannya dengan dia. Tapi dia tidak bisa mengingat apapun tentang hubungan spesifiknya. Tapi dia selalu merasa aneh dengan pemimpin klan Dewa ini. Keenam tetua kembali dan wilayah bintang Pangu sekali lagi menjadi sensasional. Keenam tetua tidak ragu-ragu dan membawa Aiden langsung ke kuil Taiyan. Tetua agung melepaskan pikiran spiritualnya yang kuat dan memantau setiap gerakan di dalam dan di luar kuil. Kemudian dia memandang kelima tetua dengan sangat serius dan berkata, jika sesuatu yang buruk terjadi pada klan kita, 5 bersaudara, apa yang harus kamu lakukan?
Kelima tetua itu sedikit bingung dan memandang tetua itu dengan curiga, sangat bingung. Kaulah bosnya. Jika sesuatu yang besar terjadi pada klan kami, tentu saja kami akan menuruti perintah ketua klan. Kata tetua kedua. Ya, tradisi lama klan kami adalah bahwa pemimpin klan menepati janjinya, dan kami tidak dapat keberatan. Kata tetua ketiga. Sehat. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, jika masalah ini ada hubungannya dengan pemimpin klan, apa yang harus kamu lakukan? Bos, apa maksudmu dengan ini? Tetua keempat bertanya dengan heran. Patriark dari klan ilahi Taiyan seperti dewa di hati setiap anggota suku. Dia begitu agung sehingga bahkan putra dewa pun tidak akan berani untuk tidak mematuhi perintah sang patriark. Tetapi pada saat ini, dilihat dari wajah sesepuh agung, nampaknya sesepuh agung cukup tidak puas dengan pemimpin klan. Bos. Pada saat ini, tetua kelima dan tetua keenam juga berdiri dan berkata bersama, tanpa bantuanmu, mustahil bagi kita berdua untuk menjadi abadi, apalagi menjadi tetua klan dewa sebagai manusia, jadi apapun yang terjadi, kami akan memperlakukanmu sebagai Tuhan. Masalah ini sangat penting. Tetua Agung masih ragu-ragu. Jika terjadi kesalahan, itu akan membawa bencana bagi para dewa. Bos, apapun itu, katakan saja. Beberapa tetua berkata bersamaan. Tetua Agung itu menarik napas dalam-dalam, dan terlihat jelas bahwa dia sedikit gugup. Kemudian dia memandang Aiden, yang diam, dan berkata, mungkin pemimpin klan kita bukan lagi pemimpin aslinya. Bersambung.